Selamat pagi, perkenalkan nama saya Leonardo Saragi, NIM C0C02027, Prodi D3 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang biaya tenaga kerja. Yang pertama, pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat juga diartikan semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan di pabrik. Penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi. Perusahaan organisasi dan perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam 3 fungsi pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Berikut ini diberikan beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut. Yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer atau pimpinan pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Biaya tenaga kerja pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, gaji manajer atau pimpinan pemasaran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan tenaga kerja bagian administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personalia, gaji bagian sekretariat, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, biaya tunjangan karyawan bagian personalia, dan biaya tunjangan karyawan bagian sekretariat. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen. Bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam satu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya, dalam satu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyedia atau superintendent. Upah operator, upah mandor, dan upah penyedia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Gaji masing-masing pekerjaan berbeda satu sama lain. Yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung. 2. Akuntansi biaya tenaga kerja. Pada umumnya, akuntansi biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama, gaji dan upah. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Ada berbagai macam cara perhitungan
upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan, perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Yang kedua, premi lembur. Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja, dan lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima premi atau upah lembur karyawan. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu yang pertama, setup time. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Biaya awal produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya awal produksi meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangunan, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Ada 3 cara perlakuan terhadap biaya awal produksi. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Yang ketiga, dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan mesin, atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan atau idle time. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.